Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Ilmu Biomedik Dasar dari kelas 1 BD4 Keperawatan. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai materi apa itu translasi. Tapi sebelum itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Deni Lestari dari kelas 1 BD4 Keperawatan dengan NIM P272200255156. Perkenalkan, saya Dani Rismawati dari kelas 1 BD4 dengan NIM P272200255157. Kenalkan, nama saya Kansa Taskia Adiba dari kelas 1 BD4 Keperawatan dengan NIM 27200255126. Perkenalkan, nama saya Maharani Putri Pertiwi dari kelas 1 BD4 Keperawatan dengan NIM 4272200255169. Perkenalkan, nama saya Marcelia Vanitamara dengan NIM P272200025171. Baik, langsung saja kita akan masuki definisi translasi. Tapi sebelum itu, kita sebagai manusia itu pastinya membutuhkan protein. Nah, protein itu merupakan rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. Nah, protein ini dalam tubuh kita itu terbentuk karena adanya proses sintesis protein. Nah, di mana proses sintesis protein ini yang berperan adalah DNA dan RNA kita. Secara sederhana, sintesis protein ini terdiri dari dua tahap, yaitu tahapan transkripsi dan juga tahapan translasi. Karena kelompok kita akan menjelaskan pada tahapan translasi, maka eh, tahapan translasi itu sendiri merupakan proses pembentukan protein di ribosom dengan menggunakan kode genetik dari mRNA. Di mana tahapan translasi ini memiliki 3 proses tahapan juga, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Langsung saja menuju tahapan pertama, yaitu inisiasi. Nah, tahapan pertama translasi adalah inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Kodon start ini adalah dari basa nitrogen AUG, yaitu adenin, urasin, dan guanin. Seperti terlihat pada gambar itu, yang masuk pada ribosom yaitu basa nitrogen AUG. Nah, itu disebut codon start, di mana codon tersendiri itu memiliki definisi materi penyusun asam amino. Dan mRNA ini merupakan pembawa pesan yang membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. Lalu tahapan selanjutnya adalah elongasi. Nah, elongasi akan dijelaskan oleh Kak Maharani Putri. Silahkan. Baik, saya akan menjelaskan tahap translasi yang kedua, yaitu elongasi. Tahap setelah inisiasi adalah elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. tRNA itu membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Elongasi ini punya alur sebagai berikut. Yang pertama, tRNA akan masuk ke situs A. Yang kedua, ikatan peptida akan terbentuk. Yang ketiga, ribosom akan bergeser atau bisa disebut dengan translokasi. Tahapan yang ketiga yaitu ada terminasi. Proses transiasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom.
Codon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Pada gambar tersebut, yang menjadi codon stop adalah AUU. Terminasi ini memiliki alur sebagai berikut. Yang pertama, codon stop dikenali oleh release faktor. Yang kedua, rantai polipeptida dilepaskan. Yang ketiga, kompleks translasi dibongkar. Selanjutnya merupakan komponen utama yang akan dijelaskan oleh Kak Marsial. Baik, saya akan menjelaskan komponen utama. Yang pertama yaitu mRNA atau messenger RNA adalah molekul RNA yang membawa kode genetik dari DNA ke ribosom. Kode genetik ini berupa urutan basa nitrogen yang disebut kodon yang masing-masing mengkode satu asam amino. Yang kedua, ada tRNA atau transfer RNA adalah molekul RNA yang berfungsi membawa asam amino ke ribosom. Setiap tRNA memiliki antikodon yang spesifik yang dapat mengenali kodon pada mRNA. Ketika tRNA membawa asam amino yang sesuai dengan kodon, antikodonnya akan berpasangan dengan kodon pada mRNA dan asam amino tersebut akan ditambahkan ke rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Yang ketiga, ribosom adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Ribosom terdiri dari subunit yang kecil dan besar yang bekerja bersama untuk membaca kode pada mRNA dan mengikat asam amino yang dibawa oleh tRNA. Dan yang terakhir adalah asam amino. Asam amino adalah penyusun protein. tRNA membawa asam amino yang spesifik ke ribosom dan ribosom menyusun asam amino ini sesuai dengan urutan yang ditentukan oleh mRNA membentuk rantai polipeptida yang kemudian akan dilipat menjadi protein fungsional. Selanjutnya merupakan korelasi dengan kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh Kak Dani dan juga Kak Hansa. Silahkan. Korelasi dengan kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu kesehatan dan fungsi tubuh. Setiap aktivitas tubuh, mulai dari bernapas, bergerak, berpikir, hingga melawan penyakit memerlukan protein. Protein ini berperan sebagai enzim untuk mempercepat reaksi kimia tubuh, serta hormon untuk mengatur berbagai fungsi fisiologis. Proses translasi di dalam sel memastikan tubuh memproduksi protein sesuai kebutuhan. Jika proses ini terganggu, kesehatan dan fungsi tubuh juga ikut menurun. Contohnya, pada penyembuhan luka, saat kulit terbuka, sel-sel tubuh memproduksi kolagen, yaitu protein struktural yang memperbaiki jaringan rusak. Translasi memastikan kolagen dibuat dengan urutan asam amino yang tepat, sehingga luka bisa menutup dan jaringan kembali kuat. Kedua, imunisasi. Ketika menerima vaksin, tubuh memproduksi antibodi yaitu protein khusus yang mengenali dan melawan patogen. Tanpa translasi, tubuh tidak dapat membentuk antibodi dengan tepat, sehingga perlindungan terhadap penyakit menjadi lemah. 3. Kekurangan nutrisi. Jika asupan asam amino dan makanan tidak mencukupi, proses translasi akan terganggu. Akibatnya, tubuh tidak dapat membentuk protein secara optimal yang bisa menyebabkan otot melemah, daya tahan tubuh turun, dan proses penyembuhan melambat. Selanjutnya ada korelasi dengan kehidupan sehari-hari. Di sini ada keperawatan dan praktek klinis. Pemahaman tentang translasi bermanfaat bagi tenaga keperawatan untuk menjelaskan pentingnya untuk mengonsumsi cukup protein dan bisa untuk memahami bagaimana obat-obatan atau racun dapat menghambat translasi dan menyebabkan penyakit. Di sini saya akan menjelaskan
Translasi adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh. Bagi perawat, pemahaman tentang translasi penting agar bisa menjelaskan kepada pasien mengapa protein penting untuk kesehatan. Misalnya, untuk memperbaiki jaringan tubuh dan menjaga fungsi organ. Ada lagi, yaitu memahami bagaimana obat atau racun bisa menghambat translasi, sehingga tubuh kekurangan protein penting dan dapat memicu penyakit. Dengan pengetahuan ini, perawat bisa memberikan edukasi yang lebih tepat dan membantu mencegah atau mengatasi masalah kesehatan pasien. Baik, itu semua merupakan penjelasan dari kami mengenai materi translasi. Jadi pada intinya itu, translasi itu merupakan proses penerjemah kode DNA yang menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Nah, dalam keperawatan ini, kita sebagai perawat harus mengerti mengenai protein karena kita akan menjelaskan pentingnya protein untuk pasien-pasien kita. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi dari kami mengenai translasi. Kami berharap teman-teman dapat memahaminya dan juga kami berharap ilmunya dapat tersampaikan dan bermanfaat bagi teman-teman. Kami juga memohon maaf apabila selama menjelaskan banyak kesalahan dan kekurangan yang kami perbuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.